Sebagai mahasiswa, kita sering terlibat dalam berbagai organisasi, baik di dalam maupun di luar kampus. Bergabung dalam organisasi bukan sekedar mencari pengalaman atau menambah relasi, tetapi juga merupakan kesempatan untuk mengembangkan diri. Namun, pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa sebenarnya yang memotivasi kita untuk aktif? Apakah kita sudah mengenali kepribadian dan kemampuan kita? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita membangun interaksi serta kerjasama yang baik dengan anggota lainnya? Sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya komunikasi yang efektif dan kerjasama yang solid. Namun, untuk bisa bekerja sama dengan baik, kita harus terlebih dahulu memahami diri kita sendiri. Apa yang menjadi kekuatan kita? Apa yang masih perlu kita kembangkan? Dan bagaimana kita bisa berkontribusi secara maksimal? Salah satu cara terbaik untuk membantu kita mengenali motivasi, kepribadian, dan kemampuan diri dalam organisasi adalah dengan menggunakan metode SMART Goal Setting. SMART adalah singkatan dari Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Dengan metode ini, kita bisa menetapkan tujuan yang lebih jelas, terarah, dan realistis dalam membangun interaksi serta kerjasama di dalam organisasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, spesifik. Tujuan yang kita tetapkan harus jelas dan terarah. Jangan hanya mengatakan, saya ingin lebih aktif di organisasi, tapi cobalah untuk lebih spesifik. Misalnya, saya ingin lebih percaya diri berbicara di depan umum dalam setiap rapat organisasi. Dengan begitu, kita tahu dengan pasti apa yang ingin kita capai dan bagaimana cara mencapainya. Kedua, measurable. Kita harus bisa mengukur pencapaian kita. Bagaimana kita tahu bahwa kita sudah lebih aktif atau lebih percaya diri? Caranya adalah dengan membuat tolok ukur yang jelas. Misalnya, saya akan aktif berbicara minimal 1 kali dalam setiap diskusi kelompok atau rapat organisasi selama 1 bulan ke depan. Dengan adanya ukuran yang jelas, kita bisa menilai sejauh mana progres yang sudah kita buat. Ketiga, achievable. Tujuan yang kita buat harus realistis dan dapat dicapai. Jangan langsung menargetkan sesuatu yang terlalu besar, karena bisa saja malah membuat kita kewalahan. Misalnya, jika selama ini kita jarang berbicara dalam forum, jangan langsung menargetkan diri untuk menjadi pembicara utama dan sebuah seminar besar. Mulailah dari hal kecil, seperti berbicara dalam kelompok diskusi kecil atau memimpin satu sesi dalam rapat organisasi. Keempat, relevan. Pastikan tujuan yang kita tetapkan sesuai dengan motivasi kepribadian kita. Setiap orang memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Jika kita memiliki minat dalam kepemimpinan, maka kita bisa mulai dengan mengambil peran sebagai koordinator dan ketua proyek kecil dalam organisasi. Dan kelima, time bound. Tetapkan batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuan kita. Misalnya, dalam 3 bulan ke depan saya akan mengikuti 2 pelatihan kepemimpinan untuk meningkatkan kemampuan saya dalam bekerja sama dengan tim. Dengan adanya batas waktu, kita bisa lebih fokus dan disiplin dalam menjalankan rencana kita. Metode SMART bukan hanya sekadar teori, tetapi benar-benar bisa membantu kita berkembang dalam organisasi. Dengan menerapkan metode ini, kita tidak hanya menjadi individu yang lebih terorganisir, tapi juga lebih siap dalam membangun interaksi dan kerjasama dengan orang lain. Kita harus ingat bahwa organisasi adalah tempat untuk belajar dan bertumbuh. Setiap interaksi yang kita lakukan, setiap pengalaman yang kita dapatkan adalah bagian dari proses pengembangan diri. Dengan mengenali motivasi, memahami kepribadian, dan mengasah kemampuan kita, kita bisa menjadi anggota organisasi yang